Halo anak-anak kelas 11 IPS dan IPA. Ketemu lagi dengan Bu Sisil. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi perdagangan internasional. Tonton terus ya, supaya kalian lebih paham. Judulnya adalah Konsep dan Kebijakan Perdagangan Internasional. Nah, kita mulai dengan pengertian perdagangan internasional. Tentu erat kaitannya dengan impor dan ekspor. Perdagangan oleh penduduk yang satu dengan negara yang lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, ini produk-produk unggulan ekspor Indonesia. Tentunya kita sering beli kan? Nah, banyak kan yang sudah mendunia? Manfaat perdagangan internasional. Kita bisa mendapatkan mata uang asing dengan adanya ekspor dan impor. Kalian juga bisa bekerja ke luar negeri. Harga-harga barang-barang impor tujuannya untuk menstabilkan harga-harga dalam negeri. Daya saing negara kita juga bisa meluas ke luar negeri. Kita juga bisa mempelajari teknologi dari negara lain. Nah, ini faktor-faktor pendorong kenapa kita harus ekspor dan impor. Mungkin SDA kita tidak ada, sumber daya manusia kita juga tidak memadai, dan untuk mencari keuntungan dari apa yang kita miliki. Nah, orang-orang juga mungkin ada yang seleranya ingin membeli barang dari luar negeri. Dengan membeli dari luar negeri, mungkin biaya produksinya juga lebih efektif dan efisien, dan lebih murah. Ini adalah teori keunggulan perdagangan internasional. Ada 3 ya. Yang pertama, teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith. Nah, untuk ini kita dapat melihat negara ini memiliki keunggulan yang mana yang paling unggul. Yang kedua, teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Nah, untuk teori ini kita harus menghitung dasar tukarnya. Suatu negara dapat terjadi ekspor dan impor dengan melihat dasar tukarnya dan biaya yang lebih murah yang mana. Yang ketiga, teori modern. Teori modern ini melihat apakah kita memiliki faktor-faktor produksi. Kita memiliki tanah, tenaga kerja, dan modal untuk memproduksi barang tersebut atau tidak. Nah, ini contoh cara perhitungan teori keunggulan perdagangan internasional. Untuk yang A, mana yang punya keunggulan mutlak, wol dan daging sapi, kita lihat tanda yang kuning mana yang lebih tinggi angkanya. Di sini jelas Australia. Untuk yang B, mana yang memiliki keunggulan komparatif? Nah, kita lihat dasar tukar perbandingan kedua barang. 2 kilo dan 3 kilo tentu lebih besar 3 kilo. Maka, kilogram daging sapi yang menguasai adalah Australia. Sedangkan 0,5 meter lebih besar dari 0,33 meter jelas untuk meter wol dikuasai oleh Indonesia. Untuk keuntungan masing-masing negara, tinggal kita lihat sebelum dan setelah pertukaran barangnya. Baru nanti dikalikan 10 untuk produksi 10 barang. Berikutnya kita lanjutkan dengan kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Ada kuota impor. Kuota itu artinya membatasi jumlah barang yang diimpor. Nah, kalau tarif itu adalah pajak. Jadi, pajak impor pastinya akan lebih mahal ya barang-barangnya. Subsidi adalah pengurangan harga. Contohnya subsidi BBM. Larangan impor barang-barang tidak boleh masuk ke Indonesia, misalnya narkoba dan barang-barang terlarang lainnya. Dan senjata nuklir. Untuk kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor, subsidi masih sama ya. Nah, untuk dumping, harga barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Ini tujuannya untuk memperluas pangsa pasar kita di luar negeri. Diskriminasi harga, di mana harga-harga berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Alat pembayaran internasional yang pertama wesel. Wesel yaitu surat perintah membayar kepada orang yang sudah memiliki utang. Yang kedua adalah letter of credit atau surat utang kepada bank. Jadi banknya membayarkan terlebih dahulu kepada eksportir. Yang ketiga membayar secara tunai. Membayar terlebih dahulu baru barang dikirim.
Open account kebalikan dari cash payment atau tunai. Jadi mengirim barang terlebih dahulu baru membayar. Private compensation ini mengkompensasikan hutang piutang di antara beberapa pihak. Kurs valuta asing. Oke. Contohnya $1 13.500 rupiah. Perbandingan nilai suatu mata uang dalam negeri dengan mata uang asing, misalnya rupiah dengan dolar. Nah, sistem kurs valuta asing yang sekarang kita pakai adalah sistem kurs mengambang bebas. Nilai kurs bisa berubah-ubah, hari ini bisa 13.500, besok bisa 14.000, dan seterusnya. Neraca pembayaran adalah sebuah catatan dalam mencatat ekspor dan impor dan transaksi jasa lainnya dalam satu periode tertentu. Nah, untuk neraca pembayaran nanti pencatatannya bisa di debit dan bisa di kredit. Jadi kalau debit itu uangnya keluar, sedangkan kredit itu adalah uangnya masuk. Nah, berikut contoh ikhtisarnya ya. Ikhtisar yang masuk ke neraca debit. Debit itu uangnya keluar. Contohnya, impor barang, memberi pinjaman ke negara lain, membayar orang asing yang bekerja di negara kita, bayar utang, bayar cicilan bunga. Nah, kalau untuk yang kredit, uangnya kan masuk. Maka contohnya ekspor. Kita nerima bunga, kita menerima pendapatan, kita mendapatkan pinjaman. Untuk valuta asing dan devisa, kalian tentunya sudah tahu ya, valuta asing itu uang asing. Nah, kalau devisa, uang asing yang ada di negara kita, yang beredar di negara kita. Nah, contoh dan sumber penerimaan devisa, dari mana kita dapat devisa? Tentunya dari transaksi ekspor. Kita pinjam uang, maka kita dapat mata uang asing, kita dapat bunga. Wisatawan atau orang asing yang berlibur ke Indonesia juga mendapatkan devisa. Nah, ini contoh menghitung kurs valuta asing. Bagaimana kita menghitungnya? Jadi, patokannya adalah bank ya. Banknya jual mata uang asing atau beli mata uang asing. Untuk nomor 1, di sini kan Sarah membawa 400 yen dan 300 US dollar. Maka saat dia datang ke bank, maka bank membeli mata uang asing, maka yang dipakai kurs beli. Untuk yang nomor 2, membawa 50 juta rupiah, ingin ditukarkan dengan euro, maka banknya menjual euro, maka yang dipakai adalah kurs jual. Jadi ingat ya, patokannya adalah pihak bank. Banknya jual mata uang asing atau beli mata uang asing. Nah, gimana? Sudah jelas kan? Nah, sekarang kalau kalian sudah jelas, Ibu kasih tugas. Gampang kok, nggak susah. Lewat kuisis, soalnya ada 20 PG, bisa kamu kerjakan. Nah, ini Ibu masukkan sebagai nilai ulangan. Oke? Tetap sehat di rumah, jaga kesehatan, tetap stay at home. Bye-bye.